Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Taufik Hidayah Putra Monarfa, Prodi Manajemen semester 1. Di sini saya akan mengemukakan dan akan membahas tentang apa itu aswaja. Aswaja, mengenal dan membicarakan tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka tidak bisa lepas dan selalu ada kaitannya dengan hadis Nabi Muhammad SAW yang menerangkan bahwa umat ini akan terpecah menjadi 73 golongan. Disebutkan dalam hadis lain juga, Yahudi terpecah belah 71 golongan dan Nasrani 72 golongan. Ketika beliau ditanya para sahabat, siapakah mereka yang akan selamat dan masuk surga? Rasulullah SAW menjawabnya, mereka adalah orang-orang yang mengikutiku, ajaranku, dan perilaku para sahabatku. Hadis riwayat Imam Tirmidzi, hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah. Kemudian Ahlus Sunnah wal Jamaah atau aswaja merupakan bagian penting bahkan wajib dari sistem keorganisasian NU. Dalam landasan organisasi disebutkan bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah merupakan metode pemahaman dan pengalaman tauhid. Lebih dari itu, disadari atau tidak, Ahlus Sunnah wal Jamaah merupakan bagian kehidupan sehari-hari setiap anggota atau kader organisasi NU, yang pada akhirnya tertanam pada pemahaman dan perilaku penghayatan kita masing-masing dalam menjalankan Islam. Apa itu aswaja? Ahal atau ahlun berarti golongan atau pengikut. As-sunnah berarti tabiat perilaku jalan hidup, perbuatan yang mencakup ucapan, tindakan, dan ketetapan Rasulullah SAW. Al-jamaah berarti jamaah, yakni jamaah para sahabat Rasulullah SAW. Maksudnya ialah perilaku atau jalan hidup para sahabat. Secara etimologi, istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah berarti golongan yang senantiasa mengikuti jejak hidup Nabi Muhammad SAW dan jalan hidup para sahabatnya, atau golongan yang berpegang teguh pada sunnah Rasul dan sunnah para sahabat. Lebih khusus lagi, sahabat yang 4, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Menurut Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Rais MM PBNU, Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah mereka yang mengikuti ajaran para pendahulu yang saleh atau salaf, memegang teguh mazhab hukum Syafi'i, Maliki, Hanafi, dan Hambali dengan kitab-kitab yang diakui dan diterima secara luas atau muktabarah, mencintai Nabi beserta keluarganya atau Ahlul Bait, sangat menghormati orang suci atau wali dan ulama serta memohon berkat kepada tabaruk, mengunjungi makam mereka atau ziarah, melakukan talqin, membisiki telinga jenazah sebelum dikuburkan, dan meyakini tawasuf, perantara dalam memohon pertolongan Tuhan. Latar belakang yang mendasari lahirnya metodologi atau kurikulum aswaja adalah mulai banyaknya aliran-aliran sesat di zaman selepas masa Nabi Muhammad SAW. Aliran dalam Islam mulai tampak pada saat Perang Siffin 37 Hijriah. Khalifah Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah, pada saat tentara Ali dapat mendesak tentara Muawiyah, maka Muawiyah meminta diadakan perdamaian. Sebagian tentara Ali menyetujui perdamaian ini dan sebagian lagi menolaknya. Kelompok yang tidak setuju ini akhirnya memisahkan diri dari Ali dan membentuk kelompok-kelompok sendiri yang akhirnya terkenal dengan nama Khawarij, yang pada dasarnya atau akhirnya aliran Islam mulai banyak bermunculan seperti Syiah dan Mu'tazilah. Adapun beberapa firqah yang pada saat ini masih tetap ada di tengah-tengah masyarakat Muslim Indonesia, bahkan dunia, bertransformasi menjadi ajaran keagamaan yang pada dasarnya dulu hanya sebagai barisan-barisan politik berbeda di antara para sahabat Nabi. Mengingat juga sesuai hadis Rasulullah SAW yang disebutkan di atas, bahwa Islam terbagi menjadi 73 golongan. Firqah-firqah tersebut adalah Khawarij atau Wahabi, kemudian Syiah, Mu'tazilah atau Islam liberal. Karena faktor-faktor inilah akhirnya istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah atau aswaja lahir pada abad ketiga Hijriah. Dari pergulatan intens antara doktrin dengan sejarah, di wilayah doktrin debat meliputi soal dalam mengenai status Al-Quran, apakah ia makhluk atau bukan. Fitnah yang dikatakan Abdullah bin Sabah bahwa Ali adalah Tuhan
Para keturunan Nabi dan keluarganya adalah maksum, tidak ada dosa. Kemudian debat antara sifat-sifat Allah antara ulama salafiyun dengan golongan Mu'tazilah dan seterusnya. Imam Abu Hasan al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur al-Maturidi, dua ulama inilah metodologi kurikulum Aswajah lahir meskipun bila ditelusuri secara teliti benih-benihnya telah tumbuh sejak 2 abad sebelumnya. Selanjutnya kita masuk dalam pendirian Aswajah. Nabi besar Muhammad SAW diutus oleh Allah SWT adalah untuk menyampaikan risalah kepada semua umat manusia. Seluruh ajaran Nabi Muhammad SAW jika dikerucutkan mengandung 3 pilar, yaitu yang pertama pilar tentang iman atau akidah yang mencangkup tentang rukun iman, berfungsi untuk membimbing manusia selaku makhluk yang dapat berpikir dan berkeyakinan. Dalam hal akidah, ini mengikuti faham yang dirumuskan oleh dari akidah yang sudah ada sebelumnya. Imam Abu Hasan al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur al-Maturidi. Kemudian pilar yang kedua tentang Islam atau fikih yang mencangkup tentang rukun Islam, berfungsi untuk membimbing manusia sebagai makhluk yang mempunyai nafsu. Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali. Keempat mazhab tersebut merupakan saripati dari mazhab-mazhab fikih yang telah ada. Sebelumnya dalam hal ini NU tetap memakai pendekatan 4 mazhab tapi lebih condong mengikuti Imam Syafi'i. Pilar tentang ihsan. Pilar yang ketiga yaitu ihsan atau tasawuf yang mencangkup tentang ajaran akhlak, berbudi, bersikap dan bertindak, sering disebut dengan ajaran tasawuf. Berfungsi untuk membimbing manusia sebagai manusia yang mempunyai budi pekerti. Dalam bidang tasawuf mengikuti Imam Abul Qasim Al-Junaid Al-Baghdadi, Imam Al-Ghazali. Karena itu agama Islam mempunyai 3 ajaran pokok pendirian sebagaimana tersebut di atas, yaitu iman akidah, kemudian Islam atau fikih, dan ihsan atau tasawuf. Itulah pembahasan dan arti dari Aswajah. Semoga dari pembahasan tadi kita bisa mengambil iktibahnya. Dan apabila ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.